Selamat pagi Pak Nyoman, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa bertemu ya pada pagi ini. Ya, selamat pagi Pak Putu. Astungkare, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak? Oh ya, saya juga baik-baik saja Pak Nyoman. Terima kasih ya sudah hadir di room ini. Jadi saya ingin berbicara dengan Bapak tentang coaching yang akan Bapak lakukan nantinya. Oh, baik Pak Putu. Saya siap mendengarkan informasi dari Bapak. Oh ya Pak Nyoman, saya sudah menugaskan Bapak untuk melakukan coaching kepada Pak Gede. Jadi apakah Bapak Nyoman sudah mengetahui tentang Pak Gede? Hmm, iya sih Pak, saya sudah mengetahui sedikit sih tentang Pak Gede Dangin. Sejauh ini Pak Gede Dangin adalah eh, melalui proses membaca profil yang saya lakukan, saya bisa tahu Pak Gede Dangin itu adalah seorang guru yang berpengalaman, kemudian memiliki dedikasi yang tinggi terhadap lembaga. Beliau juga ternyata dalam proses pembelajaran itu mengalami kesulitan sementara untuk menangani murid di kelas 5 yang kebetulan saat ini beliau menjadi wali di kelas itu, Pak. Oh iya, Pak. Benar sekali, Pak ya. Nah, jadi Pak Gede itu membutuhkan bantuan untuk meningkatkan manajemen kelasnya, seperti itu, Pak ya. Lalu, apa tujuan Pak Nyoman nantinya dalam mengcoaching Pak Gede? Ya, sementara sih saya memiliki tujuan dalam proses coaching itu adalah membantu beliau dalam menemukan sendiri untuk mengatasi masalah yang beliau hadapi di kelasnya. Saya juga ingin mendukung beliau untuk menerapkan solusi yang nanti bisa beliau temukan sendiri sebenarnya dalam proses coaching itu. Wah, bagus sekali tuh Pak Nyoman. Jadi Bapak sudah memiliki tujuan yang jelas ya dan spesifik. Bagaimana nantinya Bapak akan mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak Putu, saya akan melakukan eh, langkah-langkah gitu ya Pak Putu, melalui alur tirta Pak Putu. Nah, seperti yang sempat saya baca itu dari literatur, di dalam alur tirta itu sudah dijabarkan itu ya tentang tujuan kegiatan saya, identifikasi rencana yang akan dilakukan oleh Pak Gede nantinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan beliau lakukan. Melalui alur-alur itu nanti saya akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentunya bisa memunculkan ide sendiri untuk menemukan solusi yang dikemukakan oleh Pak Gede. Mungkin itu yang akan saya lakukan Pak Putri. Wah, berarti Bapak sudah memiliki alur yang sistematis ya dan terstruktur ya Pak ya. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Terus apa saja nanti teknik yang akan Bapak gunakan dalam coaching itu? Saya akan menggunakan teknik pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak, Pak. Jadi perlu penjelasan di sana dari Pak Gede sendiri. Kemudian ya saya bertujuan melalui pertanyaan itu Pak Gede bisa berpikir secara kritis, kreatif dan punya ruang untuk berpikir mencari solusi yang lebih luas. Oh ya, teknik pertanyaan terbuka ya. Ya itu Hmm. adalah teknik yang sangat efektif ya dalam coaching. Nah itu Pak Nyoman. Bapak sudah memiliki teknik yang tepat ya dalam nantinya dalam melakukan coaching tersebut. Kemudian apa saja hal-hal yang harus Bapak perhatikan dalam menggunakan teknik ini? Hmm, sepanjang pengetahuan saya sih hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama menggunakan kata-kata netral dan tidak menghakimi, kemudian menggunakan nada suara yang ramah dan sopan, kemudian menggunakan bahasa tubuh
yang tidak menunjukkan, yang menunjukkan bukan, yang tidak menunjukkan ya, tetapi yang menunjukkan minat dan empati saya kepada Pak Gede nantinya, kemudian menghindari pertanyaan yang bersifat mengurangi atau menggurui atau memberi saran, kemudian memberi waktu pada Pak Gede untuk berpikir untuk menjawab. Jadi saya tidak akan mengejar-ngejar beliau untuk segera menjawab begitu. Kemudian mendengarkan aktif dan memberi feedback yang positif untuk Hmm. Pak Gede. Mungkin itu Pak Putu yang akan Oh saya iya, lakukan. ya ya. Bapak sudah menyebutkan hal-hal yang penting ya dalam menggunakan teknik pertanyaan terbuka tersebut. Jadi Pak Joman, saya yakin Bapak bisa melakukannya ya dengan baik. Kemudian apalagi yang ingin Bapak tanyakan nantinya atau Bapak sampaikan kepada saya terkait dengan Hmm, coaching nanti? sementara sih itu saja Pak. Tidak ada lagi ya kayaknya Pak Putu. Saya sudah merasa siap sekarang dengan proses ini. Bapak sudah menggarisbawahi hal-hal penting mungkin tadi untuk melakukan proses coaching pada Pak Gede. Saya sudah siap Pak Putu. Baiklah Pak Nyoman, saya senang sekali mendengarkan itu. Saya berharap coaching Bapak bisa berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuannya. Jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau dikonsultasikan, nanti Bapak bisa langsung ya menghubungi saya ya seperti kapan saja itu. Ya, terima kasih Pak Putu. Saya sangat menghargai dukungan dan motivasi dari Bapak. Saya segera akan menghubungi Pak Gede ya untuk melakukan proses coaching. Oh iya, sama-sama Pak Nyoman. Nanti silakan Pak Nyoman ya melakukan coaching. Jadi saya tunggu kabar baiknya nanti. Semoga lancar proses coachingnya ya Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas doanya. Saya nanti tentu akan segera ya mengabari hasil dari proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Gede ya. Oh iya, ya Pak ya. Sama-sama Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Ya, Selamat siang Pak Nyoman. Apakah ada waktu senggang hari ini Pak Nyoman? ya, selamat siang Pak Gede. Ya, mohon maaf ya. Pak Gede, hari ini kebetulan saya lagi santai. Ada apa ya Pak Gede? Eh, jadi gini ya Pak, saya ingin bicara dengan Bapak ya tentang masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Baik, baik Pak Gede. Saya akan mencoba membantu mengatasi masalah Bapak yang Bapak hadapi ya. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam kegiatan coaching ini Pak Gede? Eh, saya senang Pak bisa berbicara dengan Bapak. Tujuan saya dalam coaching ini adalah untuk bisa mengelola kelas saya yang sangat ramai dan bising, Pak. Saya merasa stres, tidak bisa mengerjakan dengan baik, Pak. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu, mengapa Bapak merasa kelas Bapak ramai dan bising seperti itu, Pak? Oh, begini, Pak. Karena siswa-siswa saya ini terlalu banyak, Pak. Yang Mmm, tidak tertarik dengan pelajaran, mereka iya. suka bermain-main, berbicara sendiri, atau bahkan tidur di kelas. Mmm, Saya sudah mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian mereka, seperti memberi variasi materi menggunakan media visual atau memberi reward, tapi sama sekali tidak ada yang berhasil, Pak. oh iya. Eee, kira-kira bagaimana dampaknya bagi Bapak, kemudian siswa-siswa Bapak yang lain? Dampaknya kira-kira begini, Pak. Bagi saya adalah saya merasa lelah, Pak. Saya merasa frustasi kadang-kadang, Pak, dan kurang percaya diri.
saya merasa tidak mampu menjadi guru yang baik. Dampaknya bagi siswa-siswa saya adalah mereka tidak mendapatkan atau tidak menghormati saya sebagai guru, Pak. Demikianlah, Pak. Nah, lalu situasi seperti apa yang Bapak inginkan ada di kelas Bapak? Oh, begini, Pak. Semestinya, Pak, jujur, Pak. Saya inginkan situasi menjadi lebih tenang, lebih kondusif, dan siswa-siswa itu biar lebih antusias dalam menghargai saya dalam pelajaran yang saya berikan pada siswa, Pak. Oh iya, apa yang bisa Bapak lakukan kira-kira untuk mencapai situasi seperti apa yang Bapak inginkan tadi? Kira-kira ada Hmm. nggak? Saya harus berpikir dulu, Pak. Mungkin saya bisa mencoba hal-hal seperti, Pak. Satu, dengan cara membuat peraturan kelas yang jelas dan tegas dan memberi konsekuensi jika ada yang melanggar. Terus yang kedua, dengan cara membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa-siswa saya dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, setelah itu saya memberi feedback positif dan konstruktif kepada siswa-siswa saya dan mengakui prestasi mereka. Dan yang terakhir, mungkin saya membangun hubungan yang baik dengan siswa-siswa saya dan menunjukkan bahwa saya peduli dengan mereka, Pak. Wah, Demikianlah, Pak. wah, kalau begitu bagus sekali Pak Gede. Nampaknya Pak Gede sudah menemukan beberapa solusi yang mungkin bisa Pak Gede coba sebenarnya ya Pak Gede ya. Jadi apa yang membuat Bapak yakin bahwa solusi-solusi tersebut bisa berhasil? Mungkin begini, Pak. Saya berasumsi, Pak. Menurut analisa saya sih begini, Pak. Semestinya karena solusi-solusi tersebut bersumber dari pemikiran-pemikiran saya sendiri. Saya merasa lebih memotivasi solusi-solusi tersebut bisa membuat siswa-siswa saya lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran, Pak. Iya. Baiklah Pak Gede. Nah, sekarang mari kita buat rencana aksi. Nah, dari apa yang Bapak rencanakan tadi, solusi-solusi tersebut harus diterapkan ya Pak Gede. Nah, coba apa saja langkah-langkah yang harus Pak Gede lakukan, kemudian dan kapan Pak Gede akan melakukan langkah-langkah itu untuk solusi-solusi yang Pak Gede sampaikan tadi. Oh, begini, Pak. Semestinya langkah-langkah yang harus saya lakukan, Pak. Satu, minggu depan saya akan membuat peraturan kelas bersama-sama dengan siswa-siswa saya dan menyampaikannya secara jelas dan tegas. Di depan kelas saya akan memberi contoh konsekuensi yang akan diberikan jika ada yang melanggar peraturan tersebut. Selanjutnya, minggu ini saya akan melakukan survei kepuasan belajar kepada siswa-siswa saya untuk mengetahui apa saja kebutuhan dan minat mereka terhadap pelajaran saya yang akan menggunakan hasil survei tersebut untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Selanjutnya, setiap hari saya akan memberi feedback positif dan konstruktif kepada siswa-siswa saya, baik secara lisan maupun tulis. Saya akan mengapresiasi setiap usaha dan kemajuan yang mereka buat.
dan memberi saran untuk perbaikan jika ada kesalahan. Dan yang terakhir Pak, setiap minggu saya akan mengadakan sesi sharing dengan siswa-siswa saya untuk mengetahui apa saja yang mereka rasakan, yang mereka pikirkan tentang pelajaran, dan kelas saya akan memberi dukungan jika ada yang mengalami masalah. Demikian. Oh, bagus sekali itu Pak Gede. Nah, terus bagaimana Bapak akan mengevaluasi hasilnya nanti? Saya akan mengevaluasi hasil dari rencana aksi dengan melihat perubahan perilaku prestasi siswa-siswa saya, Pak. Saya juga akan meminta feedback dari mereka tentang kinerja saya sebagai guru, Pak. Oke itu Pak. Nah, Bapak sudah membuat rencana aksi yang sangat detail dan realistis ya Pak ya. Nah, saya yakin Bapak bisa melaksanakan dengan baik. Apalagi Bapak sudah merencanakan hal yang detail. Nah, apa yang bisa membantu Bapak nanti untuk tetap berkomitmen dan melakukan rencana aksi dengan baik ya Pak? Begini Pak, yang bisa membantu saya adalah dukungan dari Bapak sebagai coach. Pak Nyoman, saya berharap Bapak bisa terus memantau perkembangan dan memberi masukan jika ada yang perlu diperbaiki. Saya juga berharap Bapak bisa memberi motivasi dan semangat kepada saya jika saya merasakan kesulitan atau putus asa, Pak. Oh, tentu saja Pak Gede. Nah, saya siap membantu sepanjang proses coaching ini. Nah, saya akan menghubungi Bapak secara rutin ya Pak Gede ya, untuk menanyakan perkembangan Bapak, memberi saran jika Bapak memerlukan itu. Saya siap melakukannya Pak Gede. Oh, terima kasih banyak ya Pak Nyoman. Saya merasa lebih percaya diri. Saya merasa lebih optimis sekarang Pak. Saya berjanji akan mengerjakan rencana aksi saya dengan sebaik-baiknya Pak. Ya, sama-sama Pak Gede. Saya senang bisa berbicara. Saya berharap coaching yang Bapak lakukan bisa memberi manfaat bagi Bapak, kemudian bagi anak-anak tentunya, dan nanti masalah Bapak bisa teratasi. Sekian dulu ya Pak ya percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di sisi coaching berikutnya. Semoga Bapak sukses dalam melaksanakan kegiatan yang Bapak rencanakan. Terima kasih ya Pak atas motivasinya. Sampai jumpa Pak Nyoman. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Gede. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Selamat siang Pak Nyoman. Apa kabarnya pada siang ini? Ya, selamat siang Pak Putu. Astungkare, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak? Oh iya, Astungkare. Saya juga baik-baik saja Pak Nyoman. Terima kasih ya Pak Nyoman sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin mengetahui hasil dari coaching Bapak yang Bapak lakukan kepada Pak Gede. Baik Pak Putu, saya siap melaporkan hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi. Oh ya, jadi bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan? Apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi tadi? Proses coaching yang saya lakukan berjalan cukup lancar sih Pak. Saya mengadakan 3 sesi pada saat coaching itu. Saya juga menggunakan teknik pertanyaan terbuka, kemudian untuk memahami situasi, itu yang saya lakukan dan membantu Pak Gede menemukan solusinya sendiri. Kalau kendala dan tantangan yang saya hadapi ada banyak sih Pak sebenarnya. Yang pertama,
Pak Gede agak tertutup dan defensif orangnya, Pak. Beliau merasa tidak nyaman untuk berbagi yang beliau hadapi di kelas. Hanya saja saya mencoba membangun eh, rapor beliau dan menunjukkan bahwa saya tidak bermaksud mengkritik atau menyalahkan beliau, tetapi hanya ingin membantu beliau. Itu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak Gede mulai terbuka. Prosesnya pada sesi kedua itu beliau mulai terbuka dan kooperatif. Beliau berhasil mengidentifikasi masalah, kemudian faktor-faktor penyebab, kemudian beliau merasa pesimis ya, dan tidak yakin awalnya beliau bisa mengatasi masalah tersebut. Saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada beliau, dukungan kepada beliau, dan mengingatkan beliau tentang potensi dan kemampuan yang beliau miliki. Kemudian pada sesi ketiga, Pak Gede sudah menunjukkan hasil yang baik, Pak. Nah, beliau sudah melaksanakan rencana aksi dengan sukses dan mendapatkan perubahan positif dari siswa-siswa kelasnya. Beliau juga sudah mengevaluasi hasil dari coaching dan menggunakan indikator-indikator yang telah disepakati sebelumnya. Saya memberi pujian pada akhirnya dan penghargaan kepada beliau atas prestasi yang beliau capai dalam proses melaksanakan kegiatan mendampingi murid-muridnya. Mungkin itu Pak Putu. Oh iya, Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik ya Pak Nyoman ya. Jadi Bapak sudah mengatasi kendala dan tantangan dengan profesional dan sabar juga. Bapak juga sudah menggunakan alur dan teknik yang sesuai ya dengan tujuan coaching ini. Saya sangat bangga dengan Bapak dalam melakukan coaching ini. Ya, terima kasih banyak Pak Putu. Saya sangat senang mendengar pujian dari Bapak. Saya juga berterima kasih kepada Pak Putu ya atas dukungan dan bimbingannya, terutama selama ini dalam proses persiapan coaching itu. Tanpa Bapak tentu kegiatan ini tidak bisa berjalan lancar, Pak Putu. Oh iya, sama-sama Pak Nyoman. Nah, jadi saya juga senang ya bisa membantu Bapak dalam dalam memberikan bimbingan seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan Pak Gede tadi tentang coaching yang Bapak lakukan? Kalau tanggapan Pak Gede tentang coaching sih positif Pak Putu. Pak Gede beliau merasa puas dan terbantu dengan coaching yang saya lakukan. Beliau mengatakan bahwa coaching ini membuka wawasan, kemudian pemikiran beliau tentang cara mengelola kelas yang lebih baik. Beliau juga mengatakan bahwa coaching ini meningkatkan kepercayaan dirinya dan motivasi beliau sebagai seorang guru, Pak Putu. Wah, bagus sekali itu Pak Nyoman. Sangat-sangat bagus sekali perubahannya. Kemudian, apakah ada feedback dari beliau kepada Bapak? Kalau dari feedback Pak Putu, itu Pak Gede memberikan feedback kepada saya ada beberapa sih. Pertama, beliau mengapresiasi cara saya berkomunikasi dengan beliau, merespon dengan ramah, sopan, empatik, dan lain sebagainya. Beliau mengapresiasi juga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Beliau merasa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian memberikan bersifat netral dari apa yang saya tanyakan, kemudian merasa terpandu beliau dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sehingga beliau bisa berpikir secara kritis dan kreatif. Beliau juga mengapresiasi rencana aksi yang saya bantu beliau buat gitu, yang bersifat detail, realistis, terukur gitu. Beliau merasa memiliki arah dan tujuan yang pasti untuk tindak lanjut kegiatan. Kemudian yang terakhir ini, beliau juga mengapresiasi pemantauan yang saya lakukan.
yang bersifat rutin, objektif, konstruktif. Beliau merasa mendapatkan umpan balik yang bermanfaat sekali untuk untuk kemajuan beliau sendiri gitu ya dalam proses coaching yang saya lakukan. Kira-kira itu feedback yang diberikan oleh Pak Gede, Pak Putu. Wah, bagus sekali ya Pak Nyoman ya. Jadi Bapak sudah mendapatkan feedback yang sangat baik ya dari Pak Gede. Tentunya Pak Nyoman, Bapak sudah memberikan dampak positif bagi beliau. Jadi Bapak sudah membuktikan bahwa Bapak adalah coach yang kompeten dan profesional. Ya, terima kasih banyak Pak Putu. Saya sangat senang mendengar feedback dari Pak Gede sebenarnya. Dan hal itu juga semuanya karena bantuan Bapak, Pak Putu. Nah, proses pembelajaran menjadi coaching dan lain sebagainya. Terima kasih ya Pak Putu. Baiklah Pak Nyoman, saya rasa kita sudah selesai dalam membahas hasil coaching Bapak. Jadi saya ucapkan selamat ya sekali lagi atas kesuksesan Bapak dalam mengcoaching. Ya, saya harap Bapak bisa terus meningkatkan kemampuan tersebut dan kualitas Bapak ya sebagai coach nantinya. Nah, seperti itu. Ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak juga Pak Putu. Saya lagi mengucapkan selamat terima kasih pada Pak Putu atas apa yang Pak Putu berikan kepada saya. Saya tentu akan terus berusaha untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Saya juga berharap ya Pak Putu, Bapak terus memberikan bimbingan, kemudian memberikan motivasi kembali, kemudian kalau boleh sih diberikan kesempatan untuk melakukan coaching-coaching yang lain untuk guru-guru yang lain itu Pak Putu. Ya, tentu saja Pak Nyoman. Ya, saya akan selalu mendukung Bapak dalam mengembangkan karir Bapak sebagai coach. Baik Pak Nyoman, sekian dulu ya percakapan kita kali ini. Ya Pak Putu, selamat beraktivitas juga. Terima kasih kembali. Sampai jumpa Oke, ya Pak Putu. Iya. oke Pak Nyoman, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Iya. Selamat pagi Pak Gede. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Putu. Astungkare, saya baik Pak Putu, bagaimana kabarnya? Oh iya Pak Gede, saya juga baik-baik saja Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Gede. Hari ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kiranya Bapak ada waktu luang nggak? Oh begitu, kebetulan saya ada jam kosong pada hari ini. Mungkin ada sesuatu tentang apa yang bisa Bapak sampaikan kepada saya Pak Tuh. Oh iya Pak. Nah terima kasih atas waktunya. Nah nanti saya akan melakukan coaching ya seperti itu. Jadi sekiranya Bapak bersedia nantinya untuk mengamati kegiatan saya hingga nanti ada feedback ya bagi saya ke depannya dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya seperti itu Pak. Oh begitu ya, saya siap mengamati Bapak dengan senang hati sekali. Ini sudah menjadi tugas saya. Dalam kegiatan nanti, kira-kira persiapan dan kemampuan apa yang Bapak ingin Bapak lakukan, Pak Tuh? Oh ya terima kasih Pak. Nah nanti saat akan melakukan kegiatan coaching yang ingin saya inginkan atau kompetensi nanti yang saya akan gunakan yaitu tentang kehadiran penuh ya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oh, baiklah. Saya siap mengamati Bapak dan saya kira itu adalah kompetensi yang sangat bagus, Pak Tuh. Baik Pak, terima kasih. Nah, saya boleh melakukannya sekarang? Ya, silakan Pak, lakukan sekarang. Ya, terima kasih Bapak.
Selamat pagi, Bapak Nyoman. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Putu. Wah, saya baik-baik saja Pak Putu. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Oh iya, saya juga baik, Pak Nyoman. Nah, hari ini ada hal khusus yang ingin Bapak bicarakan hari ini ya. Oh iya Pak, sebenarnya saya sedang menghadapi masalah Pak. Dalam beberapa waktu saya merasa sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dengan tepat waktu Pak. Oh iya, baik. Mari kita bahas ya masalah ini lebih lanjutnya. Ah, apa yang telah Bapak coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Selama ini sih saya sudah mencoba membuat daftar tugas Pak. Hmm. Tetapi seringkali saya terlalu banyak menunda-nunda pekerjaan. Saya juga merasa terganggu oleh gangguan-gangguan kecil sepanjang hari itu, Pak. Oh iya, saya mengerti itu. Eh, apakah Bapak memiliki tujuan yang jelas dalam mengelola waktu Anda? Sebenarnya saya ingin menjadi lebih efisien sih, Pak, dan menyelesaikan tugas-tugas saya dengan dan memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk kegiatan yang lain. Wah, bagus itu, Pak. Mari kita mulai ya dengan membuat tujuan yang lebih spesifik lagi. Apa yang ingin Bapak capai nantinya dalam 1 minggu ke depan ini? Saya ingin dapat menyelesaikan segera gitu semua tugas-tugas, terutama tugas-tugas yang sudah deadline gitu ya, yang telah ditentukan dalam kegiatan ini. Oh, bagus itu. Sekarang mari kita lihat apa yang mungkin menjadi hambatan dalam mencapai tujuan ini. Apa yang membuat Bapak sering menunda pekerjaan? Sebenarnya saya sering merasa lelah, Pak, setelah bekerja seharian, terutama mendampingi anak-anak di kelasnya, kemudian belum lagi administrasi dan lain sebagainya. Saya juga sering terganggu oleh notifikasi dari ponsel saya. Walaupun memang ponsel itu tidak bisa dipisahkan ya Pak dari kegiatan kita hari hari demi hari di dalam aktivitas kita sebagai seorang guru. Oh iya. Wah, banyak sekali ya uh, hambatannya. Kemudian, apakah Bapak memiliki kebiasaan tertentu ya yang dapat membantu dalam mengatasi kelelahan ataupun gangguan tersebut? Hmm, saya sih belum mencoba banyak hal ya Pak. Hanya saja saya berpikir untuk mengatur jadwal istirahat yang lebih teratur dan mematikan notifikasi ponsel saya ketika saya sedang bekerja. Oh iya, Tapi oh itu bagus kok Pak ya, alangkah yang baik itu. Kemudian, bagaimana jika Bapak mencoba menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut dulu selama 1 minggu ke depan? Dan melihat ya, apakah ada perubahan yang terjadi seperti itu, Pak? hmm, ya saya akan mencobanya Pak. Terima kasih ya Pak atas saran dan dukungannya. Oh iya, tidak masalah. Saya akan tetap mendukung Bapak ya dalam perjalanan ini. Nah, kita bisa nanti bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, juga melihat perkembangan Bapak nantinya dan membahas langkah-langkah selanjutnya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Saya sangat menghargai apa yang Bapak lakukan sehingga saya merasa punya solusi akan masalah saya seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Oh iya, sama-sama Pak Nyoman. Ya, semoga berhasil dan jangan ragu ya nanti menghubungi saya kembali jika ada kebutuhan atau bantuan yang ingin saya uh, atau Bapak butuh bantuan dari saya seperti itu Bapak ya. Baik Pak, Iya. semoga Bapak dapat melaksanakan tugasnya dan solusi yang Bapak temukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sampai jumpa ya Pak ya.
Ya, Baik, terima kasih kembali. Ya. Gede. Selamat sore Pak Putu. Bagaimana perasaan Bapak pada kegiatan tadi, Pak? Ya, selamat sore juga Pak Gede. Ya, saya merasa cukup lega ya Pak Gede ya setelah melewati kegiatan tadi. Hanya saja saya mengharapkan masukan dari Bapak ya terkait kegiatan tadi pagi seperti itu Pak. Jadi Bapak sudah mengamati langsung bagaimana saya melakukan coaching seperti itu. Oh, baiklah, Pak. Pak, setelah proses tadi, bagaimana Bapak menilai penampilan dalam potensi potensi saya tadi, Pak? Kalau tentang penampilan kompetensi Bapak, nah tadi saya merasa ada beberapa yang terlewatkan Pak ya. Nah, terutama pada jalur Tirta ya yang belum tereksplorasi secara optimal itu. Terutama dalam identifikasi masalah dan rencana aksi. Begitu Pak. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Oh ya Pak, dalam eksplorasi ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik saya itu mungkin perlu diperbanyak ya kali ya Pak ya, sehingga coach saya tadi itu dapat memberikan lebih banyak alternatif tindakan dalam menghadapi masalahnya. Oh, baiklah, Pak. Hal itu biasanya terjadi. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatannya, Pak? Oh tentu Pak, memang itu yang saya harapkan sebagai refleksi kegiatan yang tadi untuk perbaikan ke depannya. Ya. Oh ya, memang betul yang Bapak rasakan sendiri. Saya mengamati tadi pada saat melakukan percakapan, mungkin Bapak perlu lebih fokus dan membuat catatan-catatan kecil agar Bapak tetap ingat dengan hal-hal yang perlu dibahas terkait dengan identifikasi salah satu rencana tindak lanjut, Pak. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak ya atas refleksinya dan umpan balik Bapak kepada saya. Oh ya, bagaimana pendapat Bapak mendengar penilaian saya seperti itu, Pak? Oh ya Bapak, saya bersyukur sekali ya Pak, dapat refleksi dari Bapak sehingga saya tahu poin-poin coaching yang perlu saya tingkatkan dan saya lakukan demi untuk perbaikan. Oh ya, Pak. Dari proses coaching tadi saya juga melihat hal-hal positif yang bisa dikembangkan atau perlu dipertahankan. Misalnya tadi saat Bapak berkomunikasi sudah memperlihatkan sekali sikap kehadiran penuh dan penuh secara efisien dalam berkomunikasi. Saya mengamati Bapak melakukan perhatian yang sangat intens terhadap pembicaraan tadi. Seperti itulah Pak, tepatnya. Oh iya Pak, saya juga merasa begitu ya, kompetensi yang saya khawatirkan belum optimal. Nah, memang belum bisa saya lakukan dengan baik begitu Pak ya. Oh iya, hingga ada beberapa hal. Apa yang semestinya menjadi rencana Bapak ke depan untuk melakukan perbaikan kembali dalam memahami langkah-langkah dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik, Pak. Oh ya Pak, rencana saya ke depan setelah saya lampaui kegiatan refleksi ini, saya akan memulai kembali memahami langkah-langkah dan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik ya
yang lebih baik lagi. Oh ya, begitu ya. Oh, saya sepakat dengan rencana Bapak. Kalau boleh tahu, kapan akan Bapak memulainya? Dan melaksanakan dan bagaimana yang akan dilaksanakan? Oh iya, segera Pak ya. Segera saya akan lakukan. Kebetulan besok saya ada jam kosong di siang hari. Nah, saya akan lakukan membuka lagi dari berkas yang Bapak berikan waktu ini untuk mendapatkan langkah-langkah yang tepat, Pak ya. Oh, baiklah. Terima kasih, Pak. Rencana ke depan Bapak sesuai dengan format supervisi yang sudah saya kirim di Drive. Silakan lihat kembali secara terperinci hasil kegiatannya, Pak. Ya, baik Pak. Baik Pak. Sebentar akan saya lihat juga kembali itu draft yang Bapak kirimkan. Terima kasih Pak ya atas proses hari ini. Oh ya, tetap semangat ya, Pak. Semua proses akan bermakna. Sekali untuk melakukan ke depannya. Sampai ketemu ya di lain kesempatan. Siap Bapak, terima kasih. Terima kasih kembali. Sukses ya. Siap, siap. Selamat pagi Pak Gede. Apa kabar hari ini? Bagaimana persiapan Bapak untuk melakukan kegiatan coaching dalam rangka supervisi ini Pak Gede? Selamat pagi juga Pak Nyoman. Kabar saya baik. Sudah sih Pak, terkait dengan kegiatan supervisi dalam proses coaching, saya sudah melakukan beberapa persiapan. Akan tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak ada waktu hari ini, Pak? Oh, baik Pak Gede. Tentu saya punya waktu untuk Bapak. Apalagi itu merupakan tugas saya ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak ya untuk persiapan coaching? Oh, gini Pak. Saya ingin Bapak membantu saya terkait bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kompetensi saya anggap belum optimal pada diri saya sendiri, Pak. Oh, ya tentu Pak. Terkait kompetensi itu di drive kegiatan coaching yang sudah saya berikan kemarin, sudah ada Pak Pak Gede, bentuk-bentuknya. Nah, petunjuk pengajuan pertanyaan berbobot terkait proses coaching, bagaimana mengajukannya itu sudah ada. Kemudian hal yang penting untuk Bapak perhatikan itu adalah Bapak harus fokus ya, fokus terhadap proses coaching itu sendiri. Nah, bagaimana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Bagian yang mana kira-kira Pak Gede? Oh iya sih Pak. Nanti akan saya cek kembali petunjuk-petunjuk. Mohon nanti Bapak memberikan pengamatan terhadap proses saya melakukan kegiatan coaching secara menyeluruh, Pak. Ya. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini nih? Tentu saya merasa beberapa hal belum optimal, Pak. Sehingga saya ingin mendapatkan refleksi dari kegiatan yang nantinya saya akan lakukan, Pak. Ya, itu hal yang positif Pak Gede. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Pak Gede? Dengan proses kegiatan observasi, saya berharap mendapatkan cerminan diri sehingga bisa melakukan tindak lanjut perbaikan
terhadap proses-proses ke depan, Pak. Intinya, proses ini saya harapkan memberikan dampak positif untuk pelayanan proses daripada pembelajaran, Pak. Oh, baik Pak. Bagus sekali motivasi Bapak dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, sampai bertemu ya dalam kegiatan supervisi coaching nanti ya Pak ya. Selamat melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Ya Pak, siap Pak. Saya akan melakukan persiapan-persiapan seperti petunjuk yang Bapak berikan, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. semangat ya Pak ya. Ya. Silakan. Selamat pagi Pak Gede. Mohon maaf, saya mengganggu di tengah rutinitas kerja Bapak. Nah, ada yang ingin saya sharingkan kepada Bapak. Selamat pagi juga, Pak Putu. Apa kabar? Kok wajahnya kelihatan cemas, Pak? Oh, yang ingin Bapak sharingkan sungguh kehormatan bagi saya. Jika Bapak mau berbagi, mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak. Ya, nggih Pak Gede. Nah, kita bisa diskusi sebentar kan Pak ya. Saya mau diskusi terkait dengan seorang murid Pak gitu. Pak tahu kan yang namanya Mulyawan Sedok itu? Oh, tahu sih Pak, Mulyawan Sedak tuh, tapi ada apa dengannya Pak? Saya bingung Pak untuk memberikan nilai raportnya semester ini Pak. Oh. Sebelum kita lanjut diskusinya, apa tujuan yang ingin Bapak harapkan dari diskusi ini Pak? Oh iya Pak ya. Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Pak. Nggih, Pak. Mengapa bingung dalam penilaian raport murid terhadap Mulyawan, Pak? Oh ya jadi begini loh Pak. Jadi anak ini kan jarang sekali mengikuti pelajaran ya Pak Dia. Kemudian baik daring maupun luring selama ini. Berbagai alasan lah Pak. Dan masalah dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pembelajaran. Misalnya seperti kuota tidak ada, jaringan, gangguan seperti itu. Terlambat bangun, nah itu seperti itu Pak. Jadi banyak sekali Pak alasannya. Oh, begitu. Kemudian tindakan apa yang sudah pernah Bapak lakukan terkait dengan permasalahan siswa tersebut, Pak? Ya Pak ya, saya sudah sering mencoba ya menghubungi anak ini melalui telepon atau lewat temannya maupun perantara dari guru BK, bahkan berkunjung ke rumahnya. Namun usaha itu belum mampu mengubah sikapnya selama ini. Nah, sehingga Mulyawan Sedok ini tidak punya nilai tugas, Pak. Dan ulangan harian pun juga tidak punya. Tetapi ketika PTS dan PAS, ia datang dan mengikuti kegiatan itu dengan baik. Apa langsung saya kasih nilai sikapnya D, Pak ya. Dan nilai tidak mencapai KKM seperti itu, Pak. Wah, nanti dulu, Pak. Kita pikir matang-matang dulu, Pak. Masalah ini, saat ini kita kan dituntut untuk menerapkan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Dan wajib menggali potensi yang mereka miliki. Setiap anak sudah menumbuhkan dan mengembangkan. Bagaimana kalau Bapak coba lakukan tindakan-tindakan yang lain, atau apakah Bapak sudah mencoba tindakan yang lain, Pak? Oh ya, selama ini sih selain tindakan yang saya lakukan ada sebutkan tadi, belum Pak ya. Oh ya, kalau begitu berarti saya coba ya dekati lagi Pak ya. Nah, jadi memahami apa sebenarnya yang ia butuhkan.
Jadi untuk itu saya akan berusaha ya bagaimana dia itu supaya mau untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian menyusul ulangan harian dengan tepat waktu dan seperti itu. Sehingga nanti ada dasar ya dalam pengelolaan nilai dan sikap untuk dilaporkan kepada orang tua wali saat rapotan seperti itu. Oh, begitu. Apakah kira-kira Bapak bisakah melakukan hal itu sendiri, Pak? Ya, saya sangat memerlukan dukungan Bapak ya sebagai wali kelas, kemudian guru BK, dan yang terpenting kerjasama dengan orang tuanya, agar anak ini bisa mengatasi ketertinggalan belajarnya selama ini, begitu Pak. Oh, ya begitu. Bagaimana komitmen Bapak untuk melakukan tugas ini, Pak? Oh ya, saya punya komitmen Pak ya, anak ini, si Mulyawan Sendok ini bisa berubah menjadi anak yang baik, kemudian menyadari tanggung jawabnya, dan punya masa depan seperti itu. Saya akan berusaha membimbingnya lagi, mengarahkannya dengan bekerja sama yang solid dengan orang tuanya, guru, dan teman-teman agar dia termotivasi untuk bangkit dan semangat belajar, Pak. Oh, terima kasih ya, Pak. Dari sana, saya sangat salut dengan komitmen dan perhatian tanggung jawab Bapak terhadap anak ini. Semoga segala usaha dan upaya Bapak lakukan dapat berhasil terwujud membawa perubahan ini pada kehadiran yang lebih baik, Pak. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Jadi saya mohon pamit dan akan melanjutkan tugas saya. Saya coba dulu nggih Pak untuk melakukan itu. Ya, astungkare lah. Tuhan selalu memberi setiap upaya yang kita lakukan, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Gede atas segala arahan dan motivasinya untuk selalu membimbing anak ini. Ya, yeah. Sama-sama ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak lakukan senantiasa berhasil sesuai dengan harapan, Pak. Baik Pak Gede, terima kasih. Saya mohon izin untuk pamit. Ya, terima kasih kembali. Selamat sore Pak Gede. Bagaimana perasaan Bapak dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, Pak Gede? Oh, ya Pak. Selamat sore kembali, Pak. Saya merasa lega setelah melewati proses yang tadi, Pak. Hanya saja mengharapkan masukan-masukan dari Bapak-Bapak terkait dengan kegiatan tadi. Pak Pagi. Ya, baik Pak. Setelah proses tadi, apakah Bapak melihat sendiri atau Bapak sudah bisa menilai sendiri performa Bapak tadi? Kira-kira apa penilaian Bapak tentang penampilan Bapak tadi? Oh, kalau tentang penampilan kompetensi, saya merasa ada beberapa yang terlewatkan, Pak, terutama terkait dengan alur tirta yang belum direksplorasi secara optimal, terutama dalam identifikasi masalah dan rencana aksi, Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Oh, dalam eksplorasi pertanyaan-pertanyaan pemantik, saya mungkin perlu diperbanyak sehingga coach saya tadi dapat memberikan lebih banyak alternatif tindakan dalam mengatasi masalahnya dan terkait dengan pertanyaan pemantik untuk rencana aksi juga dapat memberikan lebih banyak lagi sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh coach
lebih banyak dan tersusun secara terstruktur, Pak. Oh, baik. Nah, itu Kameranya hal yang biasa kameranya mana? terjadi ya. Nah, hal itu biasa terjadi ya, Pak Gede. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Bagaimana Pak Gede? Apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang Bapak tadi? Oh, tentu Pak. Bagiannya memang itu saya harapkan sebagai refleksi kegiatan yang terjadi untuk perbaikan ke depannya, Pak. Iya. Nah, kalau dari hasil penilaian pengamatan saya sih seperti apa yang kita harapkan, Bapak harapkan di awal bahwa tugas saya sebagai supervisor adalah mengamati bagaimana Bapak melaksanakan kegiatan coaching. Memang benar apa yang Bapak rasakan sendiri. Saya mengamati tadi pada saat melakukan kegiatan coaching, percakapan Bapak mungkin bisa lebih fokus ya, kemudian membuat catatan kecil agar Bapak bisa mengingat hal-hal penting yang perlu Bapak tekankan dan garis bawahi. Dan juga terkait identifikasi masalah dan rencana tidak lanjut memerlukan pertanyaan pemantik yang lebih banyak memang Pak. Tetapi secara menyeluruh kegiatan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bapak masih ingat kan pedoman yang Bapak sudah pelajari, yang sudah saya berikan kemarin tentang poin-poin yang mesti Bapak lakukan ketika melakukan proses coaching tersebut. Baik Pak, terima kasih atas refleksi umpan balik dari Bapak, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana pendapat Bapak mendengar apa yang saya sampaikan tentang penilaian saya, bagaimana Bapak melakukan proses coaching tadi? Oh, saya merasa bersyukur Pak mendapatkan refleksi dari Bapak sehingga tahu poin-poin coaching yang perlu saya tingkatkan dan laksanakan dalam perbaikan sehingga kedepannya jika saya melakukan proses-proses seperti ini akan menjadi lebih baik Pak. Ya, tentu Pak Gede. Dari proses coaching tadi, saya juga melihat hal-hal positif yang masih juga bisa dikembangkan secara lebih optimal. Tentu yang sudah dominan ya dipertahankan ya Pak Gede ya. Misalnya tadi saya saat berkomunikasi, Bapak sudah menunjukkan sih sebenarnya sikap kehadiran penuh, kemudian berusaha lebih efisien dalam berkomunikasi. Saya mengamati Bapak melakukan perhatian yang sangat intens terhadap pembicaraan tadi Pak Gede. Kemudian hal yang perlu Bapak tingkatkan nanti pada pelaksanaan alur tirta ya Pak ya. Bagaimana tujuan, identifikasi masalah, rencana, tindak lanjut kegiatan itu memang perlu dikembangkan kembali melalui beberapa pertanyaan yang lebih menukik lagi ya Pak ya tentang bagaimana coach Bapak itu melakukan tindak lanjut dari solusi yang sudah bisa dia ungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Luar biasa ya Pak. Nah, ada enggak pendapat Bapak lagi terkait dengan penilaian saya tadi? Ya Pak, saya juga merasa begitu. Kompetensi yang saya khawatirkan belum optimal, memang belum bisa saya lakukan dengan baik Pak. Ya, kira-kira apa yang menjadi rencana Bapak ke depan untuk melakukan perbaikan Pak? Rencana saya ke depan setelah melampaui kegiatan refleksi, saya akan mulai kembali memahami langkah-langkah dan menyusun pertanyaan pemantik yang lebih banyak dan bisa saya sesuaikan dengan konteks komunikasi ke depannya, Pak. Ya, saya sepakat dengan apa yang Bapak rencanakan. Nah, kalau boleh tahu, kapan Bapak akan mulai melaksanakan
proses perbaikan itu. Dan akan Bapak mulai dari bagaimana, Pak Gede? Segera Pak. Kebetulan besok saya jam kosong di siang hari, saya akan melakukan mulai membuka lagi kas yang Bapak berikan waktu ini untuk mendapatkan langkah-langkah yang tepat, Pak. Baik, terima kasih Pak atas kerjasama dan rencana kerja Bapak. Nah, sesuai format supervisi yang sudah saya kirimkan kemarin di Drive ya Pak ya. Silakan Bapak lihat kembali ya Pak ya. Secara terperinci hasil kegiatan yang kita lakukan. Kemudian saya juga sudah menulis hasil-hasil hal-hal penting yang menjadi catatan di sana. Nah, sebagai kegiatan akhir, apa yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Baik Pak, sebentar akan saya lihat kembali. Terima kasih ya Pak atas proses ini. Dengan proses saya merasa lega, hal yang baik untuk akan saya pertahankan dalam hal-hal yang menjadi catatan memerlukan perbaikan. Tentu akan saya tindak lanjuti segera agar kedepannya menjadi lebih baik Pak. Ya, tetap semangat ya. Semoga semua proses yang sangat bermakna ini akan membawa perbaikan ke depannya. Sampai bertemu di lain kesempatan ya Pak Gede. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih kembali. Terima kasih juga atas motivasinya Pak ya. Saya akhiri Pak ya. Oke.